Shalom sahabat motivasi rohani, hari ini saya akan membahas tentang keteladanan Tuhan Yesus yang patut kita contoh sebagai orang Kristen. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan yang berikut ini. Yang pertama adalah tidak berbuat dosa. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ia sama sekali tidak berbuat dosa ya, bahkan dari mulutnya tidak pernah muncul kata-kata penipuan atau dusta, baik terhadap manusia maupun terhadap Bapa. Pernahkah ada nabi atau rasul yang tidak berbuat dosa? Jawabannya tidak ada. Tidak ada nabi yang tidak berbuat dosa. Semua nabi atau rasul pasti berdosa. Adakah ada ayat yang menuliskan tentang seorang nabi atau rasul yang tidak berbuat dosa? Tentu saja tidak. Hanya Yesus manusia yang tidak berdosa. Tidak ada seorang pun yang menuliskan ada nabi yang tidak berdosa. Tidak ada. Semua nabi, semua manusia berdosa. Hanya Yesus manusia yang tidak berdosa. Keteladanan Yesus yang kedua yang patut kita contoh adalah mengampuni. Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Tuhan Yesus meminta kepada Bapa agar orang-orang yang menyiksanya diampuni. Selain itu, ada juga Yudas yang menyertai Yesus dengan menjualnya, dan Petrus yang menyangkalnya, padahal Petrus adalah murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dan Yesus dekat sama dia, tetapi dia menyangkalnya. Kemudian Lukas 7 ayat 8, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ayat ini tentang seorang perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Yesus punya kuasa untuk mengampuni. Ada juga yang terdapat dalam Matius 9 ayat yang ke-6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Yesus itu maha pengampun, dia mengampuni orang yang bersalah kepada dia, dan dia sebagai Tuhan juga mau mengampuni umat yang minta ampun kepada dia, yang mau berubah, yang mau bertobat. Jadi kalau saat ini kita punya dosa, ya harus minta ampun. Teladan Yesus yang harus kita teladani adalah mengasihi. Yohanes 15:9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah dalam kasihku itu. Yohanes 15:12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Efesus 5 ayat 2, dan hiduplah dalam kasih, sebab karena Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus telah mengasihi kita, karena kasihnya ia rela menyerahkan dirinya mati kayu salib untuk menggantikan kita yang seharusnya kitalah yang harus menanggung dosa kita. Puji Tuhan, karena kasih Kristus, karena Tuhan mengasihi kita, kita yang seharusnya dihukum ya masuk dalam kematian kekal, tetapi kita boleh menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya adalah teladan dalam penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. 1 Petrus 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Yesus rela menderita untuk manusia yang percaya kepadanya. Tidak ada keluh kesah keluar dari mulutnya meskipun siksaan yang ia peroleh begitu berat. Ia setia hingga titik darah penghabisan atau sampai selesai. Begitu juga dengan kita harus mengikuti teladan Kristus sampai akhir hidup kita. Mengikut Kristus meskipun banyak penderitaan, tetapi percayalah bahwa penderitaan dalam Yesus Kristus itu mendatangkan kebahagiaan. Jangan pernah putus asa meskipun mengikuti Yesus itu berat, tiada yang mustahil bagi nama Tuhan. Teladan Yesus selanjutnya yang patut kita contoh adalah tidak menghakimi. Yohanes 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat yang ke-11 jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan ditempatkan di tengah-tengah orang banyak. Mereka meminta pendapat Yesus dengan maksud mencobai Yesus. Namun Yesus pun tidak menghukum perempuan itu, malah menyuruhnya pergi. Di sini sikap Yesus tidak menghakimi orang tersebut atau perempuan tersebut yang sudah berbuat zina. Karena Tuhan Yesus tidak mau menyakiti perempuan itu. Dan di sini menunjukkan bahwa Yesus sebagai manusia tidak mau main hakim sendiri ya. Justru Yesus menunjukkan kasihnya kepada perempuan itu dengan tidak mau menghukum perempuan itu, malah menyuruhnya pergi dan tidak boleh berbuat dosa lagi dari sekarang pada saat itu ya. Dan di sini Tuhan Yesus benar-benar mengasihi dan tidak mau menghukum perempuan itu. Masih ada contoh lain yang Yesus melarang umatnya untuk tidak menghakimi atau main hakim sendiri ya. Teladan selanjutnya adalah kerendahan hati. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ke 8 bahwa Yesus adalah Allah yang tidak menganggap dirinya kesetaraan dengan Allah sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia dan merendahkan dirinya serta taat sampai mati di kayu salib. Yesus rela meninggalkan semuanya untuk menjadi manusia, padahal dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30 mengatakan bahwa ia dan Bapa adalah satu. Yesus yang dari surga mau turun ke dunia, merendahkan dirinya untuk mau disiksa untuk menjadi manusia, yang mengorbankan dirinya, rela mati untuk menebus manusia orang berdosa. Inilah kerendahan hati Yesus yang patut kita contoh. Selanjutnya, tidak berbohong atau berkata jujur. Matius 5 ayat 34 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pada waktu khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan untuk berkata ya jika ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, artinya tidak boleh berbohong dalam semua perkara apapun itu, dan bersumpah atas apapun itu untuk pembelaan ataupun hal apapun. Teladan selanjutnya adalah tidak berzina. Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jangankan berzina, Yesus mengajarkan memandang perempuan serta menginginkan saja sudah berzina dalam hati, apalagi secara diam-diam menikahi perempuan lain. Berpoligami juga dilarang, karena jika laki-laki sudah menikah menjadi satu daging dengan istrinya. Kalau sudah menjadi daging, bagaimana mungkin bisa dibagi dengan perempuan lain? Tentu saja tidak bisa, ya. Ini terakhir ya, meskipun teladan Yesus itu sangat banyak, nanti kalian bisa baca dalam Alkitab sendiri. Yang terakhir adalah tidak mencaci maki atau membuli atau membalas kejahatan dengan kejahatan. Lukas 6 ayat 27 sampai 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberkati orang yang menganiaya kita, bukan mengutukinya. Yesus juga berkata dengan mulutnya sendiri untuk mengasihi dan mendoakan orang yang menganiaya kita.
Manusia mempunyai sifat alami untuk membalas karena kita sakit hati dengan apa yang mereka perbuat kepada kita. Tetapi Yesus sudah memberikan teladan untuk mengubah rasa sakit hati dengan kebahagiaan jika kita teguh dan mempunyai hati yang tekun. Nah, kita sudah banyak nih membahas tentang teladan Yesus Kristus yang patut kita contoh. Bagaimana Yesus mengampuni, Yesus mengasihi, dalam penderitaan Yesus tetap sabar, tidak menghakimi, rendah hati, Yesus tidak berbuat zina, dan tidak satu pun dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus melakukan dosa. Sebagai manusia, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Selamat mengikuti teladan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.